Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila dengan NIM SF2206069 dari jurusan S1 Farmasi. Jadi, saya di sini akan menjelaskan hasil tugas saya dari dosen pengampu APT Aditama Asmal SSI MKes, yaitu tentang teknologi formulasi sediaan semisolid. Adapun pengertian dari sirup eliksir dan sirup obat. Sirup eliksir adalah sediaan cair kental yang mengandung gula sebagai pemanis, bahan obat, dan bahan tambahan yang sesuai. Pelarut utama sirup eliksir adalah etanol dan air. Contoh sirup eliksir yaitu sirup obat batuk, sirup obat diare, sirup obat penurun panas. Adapun pengertian dari sirup obat adalah sediaan cair yang mengandung bahan obat dan pemanis. Sirup obat dapat dibuat dengan pelarut air, etanol, atau campuran keduanya. Contoh sirup obat yaitu sirup CTM, sirup paracetamol, sirup ibuprofen. Sedangkan pengertian dari sirup non-obat dan sirup kering. Sirup non-obat adalah sediaan cair yang mengandung pemanis dan bahan tambahan lain yang tidak berkhasiat sebagai obat. Sirup non-obat biasanya digunakan sebagai penyegar atau minuman. Contoh sirup non-obat yaitu sirup rasa jeruk, sirup rasa stroberi, sirup rasa melon. Sedangkan pengertian dari sirup kering. Sirup kering adalah sediaan sirup yang dikeringkan untuk mempermudah penyimpanan dan transportasi. Sirup kering dibuat dengan cara menguapkan pelarut dari sediaan sirup biasa. Contoh sirup kering yaitu sirup obat batuk kering, sirup obat diare kering, sirup obat penurun panas kering. Sedangkan sirup eliksir memiliki kerugian dan keuntungan. Kerugiannya yang pertama, harganya relatif mahal, yang kedua dapat menyebabkan iritasi lambung. Sedangkan keuntungannya yaitu rasanya enak dan mudah ditelan, yang kedua absorpsi obatnya lebih cepat, dan yang ketiga dapat digunakan untuk obat yang larut dalam air dan alkohol. Sedangkan sirup obat memiliki kerugian dan keuntungan. Kerugiannya yang pertama, harganya relatif mahal, dan yang kedua dapat menyebabkan iritasi lambung. Sedangkan keuntungannya yang pertama, rasanya enak, mudah ditelan, yang kedua absorpsi obatnya lebih cepat, dan yang ketiga dapat digunakan untuk berbagai jenis obat. Sedangkan sirup non-obat memiliki kerugian dan keuntungan. Kerugiannya yang pertama dapat menyebabkan kegemukan jika dikonsumsi berlebihan. Sedangkan keuntungannya yang pertama, rasanya enak dan mudah dikonsumsi, dan yang kedua keuntungan dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Sedangkan sirup kering, kerugiannya yang pertama rasanya kurang enak, dan yang kedua absorpsi obatnya lebih lambat. Keuntungannya yang pertama mudah disimpan di bawah, yang kedua harganya relatif murah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme kelarutan, yaitu faktor internal. Yang pertama ukuran partikel, yang kedua bentuk partikel, dan yang ketiga molekul saat larut. Sedangkan faktor eksternal, yang pertama kekuatan ionik pelarut, dan kedua pH pelarut, yang ketiga suhu pelarut. Adapun metode dan evaluasi sirup eliksir. Metodenya, siapkan alat bahan yang diperlukan, larutkan bahan obat dalam pelarut etanol, tambahkan gula dan bahan tambahan lain, berikan larutan hingga larutan sempurna, saring larutan melalui kertas saring, dinginkan larutan, pindahkan larutan ke dalam wadah yang sesuai. Sedangkan evaluasinya yaitu uji organoleptik, meliputi rasa, warna, bau, uji pH, uji viskositas, uji kelarutan, dan uji stabilitas. Sedangkan sirup obat memiliki metode dan evaluasi. Metodenya, siapkan alat dan bahan yang diperlukan, larutkan bahan obat dalam pelarut yang sesuai, tambahkan gula bahan tambahan lain, panaskan larutan hingga larutan sempurna, saring larutan melalui kertas saring, dinginkan larutan, pindahkan larutan ke dalam wadah yang sesuai. Sedangkan evaluasinya yaitu uji organoleptik, meliputi rasa, warna, bau, uji pH, uji viskositas, uji kelarutan, dan uji stabilitas. Sedangkan sirup non-obat,
Memiliki metode dan evaluasi. Metodenya yaitu siapkan alat dan bahan yang diperlukan, larutkan gula dalam air hingga larut sempurna, tambahkan bahan tambahan lain, aduk hingga homogen, pindahkan larutan ke dalam wadah yang sesuai. Sedangkan evaluasinya yaitu uji organoleptics meliputi rasa, warna, bau, uji pH, uji viskositas, uji kelarutan, dan uji stabilitas. Sedangkan sirup kering, metodenya yaitu siapkan alat dan bahan yang diperlukan, larutkan bahan obat dan bahan tambahan lain dalam pelarut yang sesuai, panaskan larutan hingga larut sempurna, uapkan pelarut dari larutan hingga diperoleh sirup kental, keringkan sirup kental hingga diperoleh serbuk kering. Sedangkan evaluasinya yaitu uji organoleptics meliputi rasa, warna, bau, uji pH, uji viskositas, uji kelarutan, dan uji stabilitas. Emulsi suspensi salep. Pengertian dari emulsi adalah campuran yang secara termodinamika tidak stabil yang terdiri dari dua cairan yang tidak tercampur. Buku Latsman halaman 1029. Sedangkan pengertian dari suspensi. Suspensi adalah sedian cair yang mengandung partikel padat yang tidak larut yang terdispersi dalam fase cair, dari buku FI edisi 4 halaman 17. Sedangkan pengertian salep yaitu salep adalah preparat setengah padat untuk pemakaian luar yang dimaksudkan pada mata khusus dan disebabkan salep mata, dari buku Ansel halaman 502. Sedangkan pengertian dari krim pasta gel. Krim adalah merupakan sistem emulsi sediaan setengah padat berupa emulsi mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar, dari buku FI edisi 3 halaman 28. Sedangkan pengertian dari pasta. Pasta adalah suspensi konsentrasi tinggi yang ditentukan untuk penggunaan pada kulit atau selaput lendir, dari buku Reinvoet halaman 371. Sedangkan pengertian gel. Gel adalah salep yang sangat encer, hampir cair, dan mengandung sedikit atau tanpa lilin, dari buku Scoville halaman 338. Adapun kekurangan dan kelebihan emulsi. Kerugiannya, yang pertama dapat mengalami pemisahan fase, yang kedua dapat membutuhkan zat pengemulsi yang dapat menyebabkan iritasi kulit. Keuntungannya, yang pertama dapat digunakan untuk mengemulsikan zat yang tidak larut dalam air atau minyak. Yang kedua dapat meningkatkan stabilisasi aktif. Yang ketiga dapat memberikan rasa yang lebih nyaman. Adapun kerugian dan keuntungan suspensi. Kerugiannya, yang pertama dapat mengendap, kedua dapat membutuhkan zat pengental yang dapat menyebabkan iritasi kulit. Yang kedua, keuntungan dapat digunakan untuk mengencarkan zat yang tidak larut dalam air. Selanjutnya dapat memberikan rasa yang lebih nyaman. Salep memiliki kerugian dan keuntungan. Adapun kerugian dan keuntungan salep. Kerugian salep yang pertama dapat berminyak dan lengket. Yang kedua dapat sulit dibersihkan. Sedangkan keuntungannya, yang pertama dapat memberikan efek oklutif yang dapat membantu menjaga kelembapan kulit. Yang kedua dapat digunakan untuk mengobati kondisi kulit yang kering atau iritasi. Pasta memiliki kerugian dan keuntungan. Kerugiannya dapat berminyak dan lengket. Yang kedua dapat sulit dibersihkan. Keuntungannya dapat memberikan efek oklutif yang kuat. Yang kedua dapat digunakan untuk mengobati kondisi kulit yang kering atau iritasi. Krim, kerugian dan keuntungan. Kerugiannya dapat berminyak dan lengket. Keuntungannya dapat memberikan efek oklutif yang dapat membantu menjaga kelembapan kulit. Yang kedua dapat digunakan untuk mengobati kondisi kulit yang kering atau iritasi. Dan yang ketiga lebih mudah dibersihkan daripada salep. Gel, kerugian dan keuntungan. Kerugiannya dapat lengket, keuntungannya dapat memberikan efek oklutif yang dapat membantu menjaga kelembapan kulit. Yang kedua dapat digunakan untuk mengobati kondisi kulit yang kering atau iritasi. Yang ketiga lebih mudah dibersihkan daripada salep. Adapun jenis-jenis emulgator dan surfaktan.
Emulgator adalah zat yang mengurangi tegangan permukaan antara dua cairan yang tidak saling tercampur sehingga dapat terdispersi secara homogen. Jenis-jenis emulgator yaitu emulgator alami, yaitu emulgator yang berasal dari bahan alam seperti gom arab, agar-agar, gelatin, kuning telur. Casein emulgator buatan yaitu emulgator yang dibuat secara sintesis seperti sabun, surfaktan anionik, surfaktan kationik, surfaktan nonionik. Sedangkan surfaktan adalah zat yang mempunyai dua bagian yaitu bagian hidrofilik atau suka air dan bagian hidrofilik atau suka minyak. Jenis-jenis surfaktan yaitu surfaktan ionik, surfaktan kationik dan surfaktan nonionik. Adapun pengertian dari HLB dan perhitungannya. HLB adalah suatu skala yang digunakan untuk mengukur sifat hidrofilik dan lipofilik suatu surfaktan. Nilai HLB bersekitar antara 0 hingga 20, di mana nilai 0 menunjukkan surfaktan yang sangat lipofilik, sedangkan nilai 20 menunjukkan surfaktan yang sangat hidrofilik. Nilai HLB suatu surfaktan dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. HLB sama dengan 20 per dalam kurung M tambah N balas kurung, di mana N jumlah atom hidrokarbon dalam rantai alkil surfaktan, sedangkan N yaitu jumlah gugus polar dalam surfaktan. Berikut adalah contoh perhitungan nilai HLB suatu surfaktan. Surfaktan dengan rantai alkil C12H25 dan gugus surfaktan memiliki nilai HLB sebesar HLB sama dengan 20 per 12 tambah 1 sama dengan 18. Surfaktan dengan nilai alkil C16H33 dan gugus fosfaktan memiliki nilai HLB sekitar HLB sama dengan 20 per 18 tambah 2 sama dengan 18. Suspensi memiliki metode dan evaluasi. Metodenya yaitu metode dispersi langsung. Metode ini dapat digunakan untuk suspensi dengan partikel padat yang tidak berkhasiat hidrofobik. Yang kedua, metode dispersi tidak langsung. Metode ini dapat digunakan untuk suspensi dengan partikel padat yang bersifat hidrofob. Sedangkan evaluasinya yaitu evaluasi organoleptik, evaluasi homogenitas, ukuran partikel, sedimentis, dan stabilitas. Sedangkan emulsi memiliki metode dan evaluasi. Metodenya, metode dispersi langsung. Metode ini dapat digunakan untuk emulsi dengan fase minyak yang tidak terlalu kental. Metode dispersi tidak langsung. Metode ini dapat digunakan untuk emulsi dengan fase minyak yang kental. Sedangkan evaluasinya, evaluasi organoleptik, evaluasi homogenitas, ukuran globul, daya serap, stabilitas. Sedangkan salep, metodenya yaitu metode peleburan. Metode ini dapat digunakan untuk basis salepnya dapat meleleh seperti vaselin, parafin cair, dan laleonik. Kedua, metode peleburan dan pengocokan. Metode ini dapat digunakan untuk basis salep yang tidak dapat melebur pada suhu kamar. Sedangkan evaluasinya yaitu evaluasi organoleptik, evaluasi pH, evaluasi daya lekat, evaluasi daya sabar, dan evaluasi stabilitas. Sedangkan krim memiliki metode dan evaluasi. Metodenya yang pertama, metode dingin. Metode dingin digunakan untuk membuat krim dengan fase minyak yang mudah larut dalam fase air, seperti minyak mineral. Yang kedua, metode panas. Metode panas digunakan untuk membuat krim dengan fase minyak yang tidak mudah larut dalam fase air seperti lilin. Sedangkan evaluasi yaitu uji organoleptik, uji pH, uji viskositas, uji stabilitas, dan uji daya sabar. Pasta, metode dan evaluasi. Metodenya, pembuatan pasta dilakukan dengan cara mencampur bahan-bahan dengan cara diaduk, ditekuk, atau dicampurkan dengan alat homogenizer. Evaluasinya, uji organoleptik, uji pH, uji homogenitas, uji stabilitas, dan uji daya oles. Gel, metodenya, pembuatan gel dilakukan dengan cara mendistorsikan fase
terdispersi. Dalam fase pendispersi, fase terdispersi dapat berupa larutan, suspensi, atau emulsi. Fase pendispersi dapat berupa geliting, agen, bahan pengisi, dan bahan pengemulsi. Sedangkan evaluasinya yaitu uji organoleptik, uji pH, uji homogenitas, uji stabilitas, uji daya sabar, dan uji viskositas. Itulah hasil tugas saya yang telah saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.